teman-teman, lama kita nggak jumpa ya. Hari ini hari Minggu, waktunya sekolah minggu lagi. Kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik, sekarang bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, tenaga kita, semuanya untuk Tuhan. Yuk kita terima kasih dulu sama Tuhan Yesus. Kita pujikan, terima kasih Yesus.
lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat ibadah sekolah minggu Bapa. Pimpin kami, urapi kami dengan sukacita yang dari surga. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pujikan, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik. Kita lanjutkan pujian kita happy bersama Tuhan Yesus. Kita pujikan happy ya, happy ya. Masih semangat kan teman-teman? Pakai gerakan ya adik-adik. Ikuti teman-teman kita di depan. Happy ya, happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Ya, sudah merasa agak panas? Gimana? Sudah happy? Sudah nggak males-males lagi? Habis bubuk, bangunnya siang karena hari Minggu nggak sekolah, ya. Sekarang lanjutkan pujian lagi, kita sukacita lagi, kita nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Tetap bangkit berdiri. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala. Dialah raja, dialah raja, dialah Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus. Oh,
seneng gak jadi anak Tuhan? Jadi anak raja. Berarti kalau jadi anak raja, Tuhan pasti memberikan apapun yang kita butuhkan. Tuhan, ini loh rumahku bocor. Tuhan berikan berkat ya buat papa mamaku supaya bisa benerin rumah. Gitu. Tuhan pasti dengar doa kita. Tuhan pasti menjawab doa kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti menolong kita. Karena kita anak raja, anaknya Tuhan. Tuhan itu punya segalanya. Langit bumi punyanya Tuhan. Apapun yang adik-adik miliki itu juga punyanya Tuhan. Untuk itu kita harus senang jadi anak Tuhan. Tetap bangkit berdiri loh. Ayo, gak ada yang duduk loh ya. Yang di rumah gak ada yang boleh duduk. Kita lanjutkan pujiannya. Ku senang menjadi anak Tuhan. Lompat ya adik-adik. Nanti kalau senang harus lompat. Lompat lo ya, lompat lo ya. Papa mama, opa oma, kakek nenek, semua kakak adik bergandengan, berpelukan semua. Ku senang menjadi anak Tuhan. Ku senang menjadi anak Tuhan. Haleluya. Sudah andrumusa. Sudah capek? Yuk, gak boleh capek ya, memuji Tuhan itu harus tetap semangat. Yuk adik-adik siapkan persembahannya. Siapkan persembahannya. Udah dipegang persembahannya. Yuk kita berdoa dulu ayo. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kembali kami mau mengembalikan Bapa berkat yang daripada Engkau untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah apapun yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami persembahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dimasukkan ke dalam kotak persembahan masing-masing. Sudah? Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan firman-Mu pelita bagiku. Bagi kakiku
Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan kami Bapa. Biarlah apapun yang kami butuhkan, ya Tuhan, dalam hidup ini, kami hanya berpegang pada firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman yang akan Kau taburkan. Berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah Engkau juga memberkatinya dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar? Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik lihat hari ini Kak Yuni pakai apa? Ayo, siapa bisa tebak? Pakai apa? Pakai jubah bulu unta. Nah, siapa ya kira-kira tokoh di Alkitab yang memakai jubah bulu unta? Ayo, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Nah, mungkin adik-adik belum ingat. Coba Kak Yuni kasih tahu lagi ciri-cirinya. Orangnya ini suka makan belalang dan minumnya madu hutan. Nah, setiap hari dia selalu berteriak-teriak kepada orang-orang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, orang-orang disuruh bertobat. Nah, sudah tahu siapa tokohnya? Ayo, angkat tangan, jawab dengan suara yang keras. Siapa? Yohanes Pembaptis. Betul, adik-adik sekolah Minggu Ebenezer pinter-pinter semua ya. Nah, hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus yang rendah hati. Belajar dari kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, adik-adik semuanya perhatikan ceritanya ya. Ayo, Alkitabnya sudah diambil belum? Siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, jangan lupa alat tulisnya, supaya kalau ada ayat, ada hal-hal yang penting bisa dicatat. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis ini setiap hari selalu berteriak-teriak kepada orang-orang, tapi teriaknya enggak ngawur loh ya, enggak berteriak-teriak sembarangan, teriaknya untuk membawa orang-orang bertobat. Apa bertobat itu? Ayo, apa bertobat? Apa kita harus minum obat? Bukan. Bertobat itu berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah. Nah, jangan kalau sudah bertobat berhenti, sudah. Tapi besok kita berbuat dosa lagi. Nggak boleh ya, kita belajar bersama-sama untuk taat kepada Tuhan, bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Allah ya, ke jalan yang benar. Nah, Yohanes ini memberitahu kepada orang-orang supaya mereka bertobat. Kalau sudah bertobat, mereka harus dibaptis. Nah, siapa yang pernah lihat orang dibaptis? Waktu ke gereja sebelum ibadah online, kalau ada baptisan air di gereja, nah adik-adik ikut enggak? Datang enggak ke gereja? Nah, mereka yang dibaptis itu menyerahkan diri kepada Allah, mematikan dosanya. Nah, caranya gimana? Dengan dibaptis, diselam ke dalam air. Diselam artinya mematikan dosa. Sudah, tidak boleh berbuat dosa lagi. Setelah diangkat mereka lahir baru, kehidupannya sudah tidak berdosa lagi. Nah, hari ini kita belajar, kita mau seperti Yesus, menjadi orang yang rendah hati. Apa rendah hati itu? Nah, apa artinya rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong.
Tidak boleh sombong ya. Orang yang rendah hati itu orang yang tidak sombong, tidak meremehkan orang lain. Nah, rendah hati sama rendah diri beda loh adik-adik. Kalau rendah hati itu tidak sombong. Kalau rendah diri itu minder. Nggak aku nggak mau, aku nggak bisa, padahal bisa itu rendah diri. Kita harus belajar rendah hati seperti Yesus. Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, mari kita baca firman Tuhan kita hari ini dalam Matius 3. Yuk, dibuka Alkitabnya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Ayo, sudah ketemu? Nah, adik-adik yang belum bisa baca minta tolong mama papa ya untuk membuka Alkitab dan dibacakan. Nah, kalau yang sudah bisa baca, dibuka Alkitabnya. Jangan lupa ayatnya ditulis ya. Sudah ketemu ya? Kita baca sama-sama ya. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Siap? Kita baca bersama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik, kisah dari Yesus dibaptis oleh Yohanes ada dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Di situ kita belajar dari Yesus menjadi orang yang rendah hati. Nah, kuncinya kerendahan hati Yesus adalah mau melakukan kehendak Allah. Sebetulnya Yesus itu tidak berdosa, tapi dia mau merendahkan hati menjadi sama seperti manusia, minta dibaptis sama Yohanes. Padahal Yohanes mengatakan, "Aku tidak layak membaptis kamu, harusnya aku yang kamu baptis." Tapi untuk menggenapi kehendak Allah, maka Yohanes menuruti apa yang dimaui oleh Yesus. Nah, itu contoh dan teladan yang Yesus berikan kepada kita supaya kita rendah hati. Apa tadi artinya rendah hati? Tidak sombong, tidak merasa sok berkuasa. Padahal Yesus berkuasa loh. Yesus itu tidak berdosa. Nah, tapi mau dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Lah, sesuatu yang besar terjadi, yaitu waktu Yesus keluar dari air. Ada apa adik-adik? Di ayat ke-16, langit terbuka dan Roh Allah seperti apa? Gambarannya seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ada suara juga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Luar biasa ya. Yesus itu sudah baik, rendah hati, disayangi oleh Bapa. Ya, itu yang harus kita contoh. Ya, kita harus belajar rendah hati seperti Yesus. Yesus mau datang ke Sungai Yordan menemui Yohanes supaya dibaptis. Ya adik-adik, nah Yesus itu baik ya, rendah hati. Yesus itu berkuasa loh, tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya, tidak menyombongkan dirinya. Nah, menjadi sama seperti manusia yang lain. Harusnya orang yang dibaptis adalah orang yang berdosa, bertobat dulu kemudian dibaptis. Tapi Yesus itu mau menggenapi kehendak Bapanya di surga, yaitu menjadi rendah hati, mau dibaptis.
sama Yohanes. Nah, adik-adik, kita harus mau menjadi seperti Yesus, rendah hati, tidak sombong. Rendah hati itu sama dengan tidak sombong. Nah, Yesus itu luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa menghiburkan, membangkitkan orang mati, tapi dia mau belajar rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak menyombongkan kekuasaannya, kekuatannya. Nah, kita semua belajar sama-sama untuk rendah hati, menjadi seperti Yesus. Oke? Adik-adik siap belajar rendah hati? Mau seperti Yesus? Amin, puji Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Nah, sebelum kita berdoa, ada tugasnya. Yo, tugasnya dikerjakan ya. Terus dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa adik-adik mengumpulkan tugas sama dengan absensi sekolah minggu. Ayo, belajar ya. Belajar taat. Ya, belajar taat. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk kelas Samuel dan kelas Daud. Ayo, anak-anak kelas Daud yang baru naik kelas. Ya, belajar mengumpulkan tugas ya, didampingi mamanya. Ayat hafalan untuk kelas Samuel dan Daud. Ayat hafalnya di Efesus 4 ayat 2a. Efesus 4 ayat 2a. Bunyinya, hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, dibantu mama papanya, mungkin kakaknya, dihafalkan, kemudian di video dikirim ke guru kelas masing-masing. Kemudian untuk kelas Gideon, Daniel, dan kelas Yusak, ayo ambil bukunya, ambil pensilnya atau bolpoinnya. Ini tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa arti kata rendah hati? Nomor 1, apa arti kata rendah hati? Yang kedua, siapakah yang membaptis Yesus? Nah, tadi loh, yang pakai baju bulu unta, yang makanannya belalang, minumannya madu hutan. Nah, yang berteriak-teriak, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayo, siapa namanya? Itu pertanyaan kedua ya, siapakah yang membaptis Yesus? Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apakah makanan orang tersebut? Nah, apakah makanan orang tersebut? Itu ketiga. Sekarang yang keempat, pertanyaan keempat. Ayo, nulisnya cepet ya. Nah, sudah pinter-pinter adik-adik di sekolah sudah mulai masuk, jadi harus cepet nulisnya. Pertanyaan keempat, Roh Allah digambarkan seperti apa? Roh Allah digambarkan seperti apa? Tadi ayatnya sudah kita baca. Adik-adik kalau cari jawabannya, baca lagi ayatnya ya. Roh Allah digambarkan seperti apa? Itu pertanyaan keempat. Yang kelima, tuliskanlah suara yang terdengar dari surga setelah Yesus dibaptis. Nah, tuliskanlah suara yang terdengar dari surga setelah Yesus dibaptis. Nah, itu pertanyaan untuk kelas Gideon, Daniel, dan Yusak. Nah, pertanyaan tadi ditulis di buku ya, beserta dengan jawabannya. Kemudian difoto di depan dada gini ya adik-adik. Bukunya tadi yang sudah ditulis pertanyaan dan jawabannya difoto depan dada gini, terus dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Jangan lupa ya dikerjakan tugasnya ya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik bagi kita supaya kita belajar rendah hati. Kita belajar sama-sama ya. Tidak hanya adik-adik, Kak Yuni juga belajar. Nah, sudah selesai ceritanya dan tugasnya. Sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami boleh belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan berkati anak-anak yang sudah beribadah kepadamu. Berikan kekuatan, kesehatan, akal budi, semangat belajar baik di rumah maupun di sekolah. Tuhan juga memberkati orang tua yang sudah mendampingi anak-anak, baik papa, mama, kakek, nenek, mungkin kakak dan adik. Kiranya Tuhan berkati seluruh anggota keluarga anak-anak sekolah Minggu Ebenezer. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.